Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan instalasi aplikasi Visual Studio. Untuk saat ini Visual Studio yang saya gunakan masih yang versi 2010. Nantinya aplikasi di sini akan dipraktekkan untuk menunjang perkuliahan khususnya mata kuliah pemrograman visual atau nanti ada pemrograman visual lanjutan. Oke, langsung saja yang kita butuhkan adalah aplikasi mentahannya. Contohnya seperti ini. Sudah saya ekstrak menjadi Visual Studio 2010. Selanjutnya pada waktu kita buka, nanti kita cari setup-nya. Oke, setup-nya biasanya extension-nya tipenya adalah application. Oke, ini yang perlu kita jalani. Caranya seperti apa? Tinggal diklik kanan, tinggal tunggu aja tahap instalasinya. Ini untuk tahap instalasinya sudah mulai. Oke, saya share dulu. Nah, ini kurang lebih untuk tampilan awalnya. Kita tinggal melakukan instalasi Microsoft Visual Studio 2010. Tinggal kita klik aja. Selanjutnya nanti dia akan melakukan konfigurasi seperti ini. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya untuk yang Visual Studio yang saya gunakan, ini saya menggunakan Visual Studio 2010 yang Ultimate. Selanjutnya nanti untuk help improve setup-nya kita jangan checklist saja, karena kalau checklist biasanya nanti akan langsung terkoneksi ke Microsoft-nya. Ke Microsoft nantinya akan diupdate. Supaya nanti pada waktu kita menggunakan aplikasi ini tidak minta update terus-menerus. Tinggal kita tunggu tahapannya. Oke, selanjutnya tinggal kita klik next. Selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Ini untuk license agreement-nya. Kita klik I have read and accept the license term. Ini untuk sekali lagi untuk license agreement-nya diklik. Selanjutnya tinggal kita klik next. Selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Yang akan kita install, apakah kita akan menginstal full atau custom. Oke, saya gunakan yang full. Selanjutnya path-nya biasanya ada di C program file. Karena saya menggunakan Windows versi 2010, biasanya default-nya di C program file buka kurung x86. Saya menggunakan Windows yang versi Windows 10 yang versi 64 bit. Selanjutnya tinggal kita install aja, klik install. Kita tinggal tunggu aja tahap instalasinya sampai nanti selesai. Ini untuk tahap instalasinya lumayan agak lama memang untuk tahap instalasi dari Visual Studio yang versi 2010 yang Ultimate. Kenapa saya menggunakan yang versi 2010? Karena untuk yang versi di atasnya kita harus login biasanya. Terutama contohnya yang versi 2011, 2012, 2013. Dan yang saya tahu biasanya hanya digunakan selama 1 tahun. Untuk berikutnya kita harus install lagi. Ini untuk tahap instalasinya masih lumayan agak lama prosesnya, tinggal kita tunggu saja. Oke, ini masih tahap ke berapa nih? Masih lumayan agak lama.
Ini untuk tahapan-tahapan yang nantinya harus dilalui untuk tahap instalasinya. Oke, sebagai catatan, kenapa saya menggunakan aplikasi Visual Studio? Karena kalau dilihat dari TOB Index, daftar dari bahasa pemrograman yang lumayan banyak digunakan, salah satunya adalah Visual Studio. Bahkan Visual Studio menempati posisi kelima. Waktu itu sempat ada di posisi ada di posisi ke-6, waktu itu sempat menempati posisi kelima. Kenapa? Karena tampilannya sudah graphical user interface. Selanjutnya yang kedua, support terhadap bahasa pemrograman object oriented. Jadi kalau kita menggunakan Visual Studio atau VB.NET, salah satunya nanti kita bisa mengimplementasikan materi tentang object oriented programming. Mulai dari contohnya kita nanti membuat yang namanya kelas, selanjutnya sebelumnya kita buat yang namanya yang pertama kita bikin kelas, selanjutnya nanti kita bikin objek, baru selanjutnya nanti kita bisa mengimplementasikan konsep-konsep yang ada di object oriented. Oke, mulai dari tadi pembuatan kelas, selanjutnya pembuatan objek, selanjutnya ada yang namanya parameter dan yang lain-lainnya, atau nanti ada yang namanya atribut dan yang lain-lainnya. Selanjutnya nanti ada implementasi dari karakteristik dari objek oriented. Contohnya kita buat yang namanya abstraksi, terus kita buat yang namanya inheritance, terus kita buat yang namanya polymorphism dan yang lain-lainnya. Ini salah satunya. Nantinya akan saya praktekkan juga menggunakan bahasa pemrograman. Masih lumayan agak lama, tahap instalasinya tinggal kita tunggu saja. Sebenarnya kita bisa bisa melakukan rutinitas atau aktivitas lain sambil kita melakukan instalasi menggunakan Visual Studio 2010 ini. Karena memang lumayan agak lama tahapnya. Kasarnya bisa kita tinggal gitu untuk tahapan instalasi ini.
Masih tahap instalasi ya, instalasi Visual Studio 2010. Ini sudah mulai masuk ke tahap berikutnya. Kalau sudah masuk tahap berikutnya biasanya tidak terlalu lama. Yang agak lama memang tadi di instalasinya di Microsoft Visual Studio 2010. Yang lumayan agak lama. Selanjutnya nanti tinggal aplikasi-aplikasi pendukung. Masih lumayan agak lama tahapannya, tinggal kita tunggu saja.
Belum separohnya berarti ya. Masih beberapa tahapan lagi ya untuk tahap instalasinya. Cuman sudah tinggal sedikit sih sebenarnya, tinggal SQL servernya. Sudah lumayan banyak yang sudah terinstall. Servis-servis yang dibutuhkan terutama untuk bahasa pemrograman ini. Untuk aplikasi Visual Studio 2010 yang Ultimate. Tinggal beberapa tahapan lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini untuk tahapannya, tinggal tunggu saja.
6 step lagi ya untuk tahap instalasinya. Masih 6 tahap lagi berarti ya. Ini lumayan agak lama juga nih tahap terakhir nih.
Ini sudah masuk ke tahap 3 terakhir berarti ya. Tinggal kita tunggu saja. Oke, ini sudah tahap terakhir ya. Tahap terakhir untuk instalasinya. Lumayan agak lama juga nih proses instalasinya. Oke, sudah selesai, tinggal klik finish. Oke, selanjutnya tinggal kita buka aplikasinya. Visual, nah ini sudah mulai. Selanjutnya akan muncul seperti ini nih. Kita sudah selesai, selanjutnya tinggal kita exit. Oke. Selanjutnya kita buka aplikasinya. Saya coba share screen. Sebentar dulu, saya coba buka di Visual Studio. Oke, kita buka di control panel atau kita buka di all program. Di sini ada Visual Studio yang sedang running. Oke, ini tampilan awalnya. Oke, selanjutnya ini untuk tampilan awalnya kita diminta untuk memilih default environment settingnya yang akan kita gunakan. Karena saya menggunakan yang Visual Studio, dalam hal ini saya menggunakan yang Visual Basic, saya gunakan yang Visual Basic. Selanjutnya saya klik Start Visual Studio. Selanjutnya tinggal tunggu tahapannya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini sedang running. Nah, ini nih. Tinggal melakukan
loading dari aplikasi Visual Studio yang kita kehendaki. Yaitu kita akan menggunakan Visual Studio 2010 atau yang biasa disebut dengan VB.NET. Tinggal kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Oke, selanjutnya ini tampilannya, saya share screen dulu. Oke, ini untuk tampilan dari Visual Studio. Contoh, kita ingin membuka latihan baru atau kita akan memulai, berarti kita diminta untuk membuat project baru, file new project dan yang lain-lainnya. Oke, ini beberapa toolbox yang nantinya bisa kita gunakan. Toolbox di sini biasanya berisi tentang user interface-nya yang nantinya bisa kita gunakan untuk kita masukkan ke form. Oke, sekian penjelasan tentang cara instalasi Visual Studio 2010. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.